Muhammad Nur Fajri. Saya Ipani Saputra. Saya Siti Fatimah Najwa. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang grafik persamaan kutub kardinal dan Limason. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Ipani Saputra. Kepada Ipani Saputra dipersilakan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari koordinat kutub. Koordinat kutub adalah suatu koordinat yang ditentukan oleh panjang dari jari-jari yang ditentukan dengan sudut yang ditentukan, atau yang lebih dikenal dengan R, theta. Koordinat kutub ini memiliki kesamaan antara koordinat kartesius. Jika koordinat kartesius itu adalah titik temu antara perpanjangan dari sumbu X dan Y. Misalkan ini ada 3 dan ini adalah 3, sumbu X nya 3 dan 3, maka titik temunya itu berada di sini, perpanjangan antara garis X dan garis Y. Maka titik temu itu adalah di sini. Nah, jika di koordinat kartesius, maka titik temunya itu ada pada sudut yang ditentukan. Misalkan ini adalah sudut 30 derajat dengan panjang dari jari-jari tersebut. Misalkan jari-jarinya ada 3, ada di sini. Jadi ini ada titik temunya antara derajat dengan panjang jari-jarinya itu. Kita masuk ke contohnya. Misalkan saya punya grafik kartesius 1,1 yang koordinatnya itu 1,1. Ini ada 1 dan ini ada 1. Sumbu X nya 1 dan sumbu Y nya 2. Nah, jika kita lihat, maka titik temu koordinatnya itu ada di sini. Jika kita ingin ubah ke dalam grafik persamaan grafik kutub, maka dia itu adalah perpanjangan panjang dari jari-jari ini, panjang jari-jarinya dengan sudut yang dibentuk. Kita tidak tahu sudut apa ini yang ada, yang dibentuk ini kita tidak tahu ini membentuk sudut berapa derajat. Jadi kita gunakan rumusnya. Kan sin itu sama dengan, kita anggap ini depannya X, sampingnya depannya Y, sampingnya X, miringnya itu R. Sin itu adalah sin demi depan per miring. Depannya itu Y, miringnya itu R. Kita lanjut ke cos. Cos itu cos samping per miring, sampingnya ini X dengan miringnya R. Kita lanjut dengan terakhir tan. Tan itu adalah desa. Tan desa depan per samping. Depannya itu X, depannya itu Y, sampingnya itu X. Y per X. Dari gambar ini kita bisa mencari panjang dari jari-jarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras yang dibentuk oleh X dan Y ini. Panjang Y nya 1, panjang X nya 1. Kita gunakan rumus Pythagoras. R sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. X nya 1 pangkat 2 ditambah Y nya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 ditambah 1 pangkat 2 itu 1.
1 ditambah 1 adalah akar 2. Jadi panjang dari jari-jarinya ini adalah akar 2. Nah, kita udah dapat nih jari-jarinya. Sekarang kita cari nih ada di berapa derajat dia ini. Kita bisa menggunakan ketiga rumus ini untuk mencari derajatnya. Kita mencoba sin dulu. Kita masukkan y-nya itu adalah 1. R-nya yang kita dapat tadi akar 2. Kita kalikan sekawan akar 2 dengan akar 2. 1 kali akar 2 akar 2. Akar 2 dan akar 2 sini 2. Bisa kita ubah bentuknya setengah akar 2. Sin setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Nah, nanti cos dan tan-nya juga akan membentuk sudut 45 derajat. Kita buktikan. X-nya ini 1, R-nya ini akar 2. Kita kalikan dengan sekawan lagi. Cos setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Kita lanjut ke tan. Tan itu Y 1 akar per X-nya itu 1 dengan 1. Tan 1 itu 45 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk oleh koordinat kutub dari koordinat kartesius yang diketahui itu sama dengan 45 derajat. Kita bisa ubah bentuknya menjadi sudut panjang jari-jarinya itu akar 2 dan sudut yang dibentuk 45 derajat. Dari titik temu antara panjang jari-jari dan sudut yang dibentuk tadi, dari titik-titik itu akan membentuk suatu bentuk. Nah, dalam hal ini kami akan menjelaskan bagaimana bentuk limason dan kardioda. Sebelum masuk ke bentuk kardioda dan limason, kita cari tahu dulu nih gimana sih cara mencari grafiknya itu. Misalkan saya punya R sama dengan 3 sin theta. Dapat kita ketahui bahwa R-nya itu adalah sama dengan 3 sin theta. Ini adalah bentuk dari jari-jari. Misalkan kita punya jari-jari R sama dengan 3, maka yang akan dibentuk dari S sama dengan 3 ini adalah bentuk lingkaran. Mengapa begitu? Kita cari dulu. R sama dengan 3, berarti R-nya itu berada di sudut 3. Berada di antara 3. 1, 2, 3. Ya. 3. Kita cari dari 45 derajat. 45 derajat itu sekitaran di sini 3-nya. Bentuk 3 ini. Dari bentuk itu kita bisa sambungkan. Kenapa bisa bersambung? Karena di antara titik ini ada di 1 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, sampai ke 40 derajat ini. Panjangnya itu akan sama dengan panjang jari-jarinya itu akan sama dengan 3. Jadi bentuknya itu akan melengkung seperti ini. Panjang jari 3, begitu seterusnya. Itu adalah grafik kutub. Dia titik temu antara derajat yang kita cari dengan panjang jari-jari tersebut. Jari-jarinya itu ada 3, kemudian kita tinggal cari aja sudutnya. Sudutnya itu mulai dari sudutnya ini adalah bebas. Kita bebas menentukan di mana saja. Misalkan diganti sin 45 derajat. Jadi gitu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva limason. Jadi, limason adalah istilah matematika yang merujuk pada kurva yang berbentuk seperti siput dengan dua lengkungan yang saling berhubungan. Jadi, ketika jari-jari sama dengan A plus
minus B sin theta, atau ketika jari-jari A plus minus B cos theta, maka dia akan membentuk kurva yang membentuk seperti dua lengkungan yang saling berhubungan. Nah, beberapa bentuk keadaan yang bisa terjadi adalah yang pertama, ketika dia sin kemudian positif, maka kurvanya akan berbentuk melengkung ke arah atas. Sebaliknya, ketika dia bernilai negatif, maka kurva akan mengarah ke bawah. Yang kedua, ketika dia cos bernilai positif, maka kurva akan mengarah ke kanan. Ketika negatif, kurva mengarah ke kiri. Kemudian bentuk ketiga, yaitu ketika nilai A lebih besar dari B, maka dia tidak mempunyai lengkungan yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke cara membuat kurva Limason. Oke, baiklah. Misalkan kita akan mencari bentuk kurva Limason dari 2 plus 4 cos theta. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, ketika dia cos dan bernilai positif, maka bentuk grafiknya akan menghadap kanan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, terus cara kita mencari bentuk grafik kurva Limason ini adalah yang pertama, kita buat dulu grafik Cartesius. Nah, dengan yang pertama kita cari adalah menentukan titik-titiknya. Kita bisa mulai dari titik 0 derajat. Baiklah, langkah pertama kita adalah menentukan titik di garis 0 derajat terlebih dahulu. Baiklah, theta sama dengan 0 derajat. Berarti 2 ditambah 4 cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah 1, maka hasilnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, yang kedua kita akan menentukan titik di sudut 45 derajat. 2 ditambah 4 cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. 2 ditambah 4 dikali setengah akar 2 itu 0,71. Maka hasilnya adalah 4,8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya 4,8 berarti di sini. Kita lanjut mencari titik di sudut 90 derajat. 2 ditambah 4 cos 90 itu adalah 0. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari di titik 135 derajat. Cos dari 135 derajat itu
Kemudian kita cari di sudut 270 derajat. Cos 270 derajat itu adalah 0, maka hasilnya adalah 2. Kita lanjut ke sudut 315 derajat. Cos 315 derajat itu adalah setengah akar 2, maka hasilnya adalah 4,8. Kemudian terakhir kita cari di sudut 360 derajat. Hasilnya adalah 6. Setelah kita menemukan semua titik yang kita cari, kita tinggal menghubungkan satu persatu titik tersebut. Pertama, titik 6. Kemudian kita hubungkan ke titik 4,8. Kemudian titik 2. Kemudian titik 0,8. Titik negatif 2. 0,8, 2, 4,8, dan 6. Maka terbentuklah kurva limason. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai kardioida atau kardioid, di mana kardioida atau kardioid adalah kurva datar yang memiliki bentuk hati dan lengkungan seperti hati, di mana rumus dari kardioida itu adalah R sama dengan A plus minus B sin theta. Jika R sama dengan A plus minus B sin theta dengan A sama dengan B, maka mendapatkan grafik. Jika ia sin bernilai positif, maka grafiknya akan seperti ini. Misalnya nilai positif, maka titik puncak berada di garis vertikal dan ia menghadap ke atas jika ia bernilai positif. Akan tetapi jika ia bernilai negatif, sebaliknya, dan ini menghadap ke bawah. Jadi yang ini tadi sin, jika cos ia grafiknya seperti ini. Jadi jika sin bernilai positif, titik puncaknya berada di garis vertikal dan menghadap ke atas. Jika ia cos bernilai positif, maka titik puncaknya berada di garis horizontal dan menghadap ke sebelah kanan. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui R sama dengan 3 ditambah 3 sin theta. Jika ia bernilai positif, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, mari kita buktikan mencari grafik tersebut. Baiklah, di sini kita akan membuktikan apakah benar grafiknya seperti ini. Maka kita akan memulai dengan mencari titik dari 0 derajat terlebih dahulu. Soal 3 tambah 3 sin theta, dan kita akan mencari titik 0 derajat dengan theta sama dengan 0 derajat. Sin dari
Lalu kita mencari sudut 135. Sin dari 135 adalah min 1/2 sama dengan 3 ditambah 3 dikali min 1/2 sama dengan 3 ditambah min 3/2 sama dengan 3 ditambah min 1,5 sama dengan 3 ditambah min 2,1 sama dengan 0,9. Jadi, jika sudut 135, maka jari-jarinya adalah 0,9. Titiknya berada di sini. Lalu kita akan mencari sudut 180 derajat. Theta 180 derajat, di mana sin dari 180 derajat adalah 0, 3 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 3. Jadi, sudut 180 derajat jari-jarinya adalah 3. Lalu kita mencari sudut 225. Sudut 225, sinnya adalah min 1/2. Sin dari 225 adalah min 1/2 sama dengan 3 ditambah 3 dikali min 1/2 sama dengan 3 ditambah 3 dikali 3 ditambah min 3/2 sama dengan 3 ditambah min 1,5/2 sama dengan 3 ditambah ditambah min 2,1 sama dengan 0,9. Jika sudut 225, maka jari-jarinya adalah di 0,9. Lanjut, kita akan mencari sudut dari 270. Sudut 270 di mana theta sama dengan 270, di mana sin dari 270 itu adalah min 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikali minus 1 sama dengan 3 ditambah min 3, di mana 3 dikali 1. Lalu kita mencari dari sudut 315 derajat, di mana sin dari 315 derajat adalah min 1/2 sama dengan 3 ditambah 3 dikali min 1/2 sama dengan 3 ditambah min 3/2 sama dengan 3 ditambah min 1,5/2 sama dengan 3 ditambah min 2,1 sama dengan 0,9. Jadi, sudut 315 jari-jarinya ada di 0,9. Lalu kita akan mencari sudut 360 derajat. 360 derajat, di mana sin dari 360 derajat adalah 0, maka kita tambahkan 3 ditambah 3 dikali dengan 0 sama dengan hasilnya 3. Jadi sudut 360 jika sudutnya 360, jari-jarinya adalah 3. Oke, baiklah. Tadi kan kita sudah mencari dari sudut